Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asmi Dunitami dan Lutfina Jene akan menjelaskan tentang 3 bab yang berisi apa itu CPOB, apa itu CPKB, dan apa itu CPOTB. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai CPOB. Pengertian CPOB. CPOB atau cara produksi obat yang baik adalah pedoman dasar dalam pembuatan obat yang menyangkut seluruh aspek dalam produksi dan pengendalian mutu, meliputi seluruh rangkaian pembuatan obat yang bertujuan untuk menjamin agar produk obat yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Yang dimaksud dengan pengawasan dan pengendalian yang menyeluruh yaitu pengawasan yang dilakukan sejak pengadaan bahan awal, proses pembuatan obat, hingga menjadi obat jadi, termaksud juga pengawasan terhadap penggunaan peralatan yang digunakan, personilnya yang membuat obat, hygiene dan sanitasi. Industri farmasi merupakan penentu dalam menjamin ketersediaan obat yang bermutu. Untuk memproduksi dan mendistribusikan obat ke pelanggan, setiap industri farmasi harus mengikuti panduan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB agar dapat menjamin dan menghasilkan produk obat yang bermutu. Produk obat yang bermutu tidak hanya ditentukan berdasarkan pemeriksaan produk akhir saja, akan tetapi setiap proses produksi obat harus mulai dari penyimpanan penyiapan bahan baku, bahan kemas, proses pembuatan, pengemasan hingga penggunaan, dan personil harus mengikuti cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Tujuan dari CPOB yaitu sampai saat ini CPOB menjadi pedoman yang wajib dipenuhi oleh seluruh industri farmasi di Indonesia dalam melakukan kegiatan bisnis. Nah, tujuan dari diperlukan CPOB dalam sebuah industri farmasi yaitu menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, obat yang dibuat sesuai dengan penentuan obat tersebut atau tujuan penggunaannya. Ada 12 aspek penting dalam cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Yang pertama, sistem mutu industri. Yang kedua sistem industri farmasi. Yang kedua, personilnya. Yang ketiga, bangunan fasilitas peralatan. Yang keempat peralatan. Yang kelima, produksi. Yang keenam, sanitasi dan hygiene. Yang ketujuh, pengawasan mutu. Yang kedelapan, inspeksi diri, audit mutu dan persetujuan pemasok. Yang kesembilan, penanganan kegagalan dan penarikan produk. Yang ke-10, dokumentasi. Yang ke-11, kegiatan ahli daya. Yang ke-12, kualifikasi dan validasi. Yang kedua, CPKB. Pengertian kosmetik. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi, membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Pengertian CPKB. Cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetik yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Ketentuan terkait CPKB diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2019 tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik. Tujuan dari CPKB yang pertama, tujuan umum, melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah daya saing produk kosmetik Indonesia dalam era pasar bebas. Yang kedua,
tujuan khusus. 1. Dipahaminya penerapan CPKB oleh para pelaku usaha industri kosmetik sehingga bermanfaat bagi perkembangan industri kosmetik. Kedua, menerapkan CPKB secara konsisten oleh industri kosmetik. Unsur-unsur CPOTB: yang pertama personelia, yang kedua produksi, yang ketiga bangunan fasilitas peralatan, yang keempat sanitasi dan hygiene, yang kelima penyiapan bahan baku, yang keenam pengelolaan dan pengemasan, yang ketujuh pengawasan mutu, yang kedelapan inspeksi diri, yang kesembilan dokumentasi, yang kesepuluh penanganan terhadap hasil pengamatan produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Asmi Dwinitami. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPOTB. CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Tujuan CPOTB: 1. Tujuan umum: melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan mutu. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk obat tradisional di Indonesia dalam era pasar bebas. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus dipahaminya penerapan CPOTB oleh para pelaku usaha industri di bidang obat tradisional sehingga bermanfaat bagi perkembangan industri di bidang obat tradisional. Diterapkannya CPOTB secara konsisten oleh industri di bidang obat tradisional. 11 bab dalam CPOTB tahun 2011. 1. Prinsip. 2. Personalia. 3. Penggunaan dan fasilitas dan peralatan. 4. Sanitasi dan higien. 5. Dokumentasi. 6. Produksi. 7. Pengawasan mutu. 8. Pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. 9. Cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik. 10. Penanganan keluhan terhadap produk. Penarikan kembali produk dan produk kembalian. 11. Inspeksi diri. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.